Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini sedikit akan saya bacakan yaitu Quran surat An-Nahl ayat 49 sampai dengan ayat 51 ya. Jadi ada 3 ayat ya, 49, 50 dan 51 ya. Mari kita simak secara seksama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون Sadaqallahul Adzim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kepada Allah sujud, patuh apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, yaitu segala yang melata di bumi dan malaikat, sedang mereka tiada sombong. Mereka itu, malaikat takut kepada Allah di atas mereka dan mereka memperbuat apa-apa yang disuruh. Berfirman Allah, janganlah kamu sembah dua Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang Maha Esa. Sebab itu, takutlah kepadaku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Itulah ya, saya bacakan tadi surat An-Nahl ayat 49, ayat 50 dan ayat 51. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah syukur ya. Ternyata kita masih bisa saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr ya. Nasihati tentang hak ya. Dan dengan penuh kesabaran. Mudah-mudahan yang akan saya sampaikan ini ataupun yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi yang kita ikuti ya, kita teladani di dunia ini sampai di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dalam layar monitor adalah posisi berada di
persawahan tetapi ditanami di situ cabai, ya. Ditanami cabai. Ini adalah kondisi yang luar biasa, ya, sangat-sangat baik pemandangannya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan dari 3 ayat tersebut, ya, bahwasanya semua apa yang ada di langit, ya, dan semua yang ada di bumi, baik itu binatang-binatang yang melata di bumi dan juga para malaikat, semuanya, ya, itu bersujud kepada Allah, ya. Jadi semua binatang melata, semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, ya, bahkan malaikat pun, ya, sujud kepada Allah. Dan mereka itu tiada sombong ataupun membanggakan diri, ya, karena kalau sombong ataupun kalau angkuh, itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan bahwasanya janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh dan sombong, ya. Tiada pantas, ya, siapapun kita, ya, yang berjalan di muka bumi ini dengan angkuh dan sombong, ya, karena hal tersebut berbahaya buat kita semua, ya. Apa sih yang akan kita sombongkan, ya, jika dibandingkan dengan semua kekuasaan daripada Allah Subhanahu wa taala? Bahkan kalau hanya ilmu yang kita miliki, ya, kalau dibandingkan dengan ilmunya Allah, ya, itu ada sebuah syair, ya, yang mengatakan ilmumu bagai setetes air di lautan jika dibandingkan dengan kebesaran Tuhan. Nah itu, ya. Jadi kalau kita itu mau sombong, apa yang perlu kita sombongkan, ya, sehebat apapun, ya, itu kecil bagi Allah, ya. Dan Allah tidak akan melihat orang dari segi fisik, ya, casing atau tampan ataupun cantik, tidak, ya. Yang dilihat Allah adalah hati. Jadi hati. Jadi mari kita contoh, kalau malaikat itu walaupun mereka istilahnya itu tidak mempunyai nafsu, tetapi juga dia tidak sombong, ya, tidak sombong. Jadi mudah-mudahan kita juga dapat menghindari sifat sombong tersebut, karena hakikatnya sifat sombong itu mengikuti hawa nafsu, ya. Ya, nafsu tersebut adalah dari setan. Padahal kalau kita perhatikan, setan itu adalah musuh kita yang nyata, ya. Setan adalah musuh kita yang nyata. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga semua malaikat itu memperlakukan apa semua yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada ceritanya malaikat itu membangkang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan iblis, jin, setan dan sebangsanya, ya. Dia suruh, ya, takdim kepada Nabi Adam, ya, disuruh hormat kepada Nabi Adam, ya. Mereka dengan congkak, dengan sombongnya, ya, tidak mau karena merasa dia lebih unggul, merasa dia lebih hebat. Ya, kenapa dia merasa lebih unggul, lebih hebat? Ya, karena
kalau Nabi Adam itu dibuat dari tanah ya, sedangkan jin, setan, iblis dan sebangsanya itu dibuat dari api. Tidak sepantasnya menurut dia ya, dia itu harus ya hormat kepada Nabi Adam. Nah, itulah sifat sombong. Perintah Allah ya tidak dilaksanakan ya, tidak dilaksanakan. Insya Allah ya, kalau perintah Allah itu tidak dilaksanakan, tentunya nanti di alam akhirat ya tempatnya adalah di neraka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga Allah mengatakan ya, janganlah kamu sembah dua Tuhan. Nah, itu ya. Karena ya qul huwallahu ahad di situ adalah Allah Maha Esa. Ya, dan Allah juga tempat meminta tidak beranak dan tidak diperanakan. Seperti dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Katakan, hai Muhammad, Tuhan itu adalah Esa. Tuhan ya, tempat untuk meminta. Dan dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, ya, janganlah engkau sembah dua Tuhan. Hanya dia Tuhan yang Maha Esa. Sebab itu takutlah kepadaku, kata Allah ya. Jadi kita ini disuruh hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ayat yang mengatakan janganlah takut kepada siapapun kecuali takut kepada Allah. Jadi mulai dari anak-anak pun ya kita ajak supaya mereka itu hanya takut kepada Allah. Dan takut di sini tentunya menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah. Takut di sini adalah sangat identik dengan takwa ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mampu menjalankan apa yang menjadi perintah dan menjauhi apa yang menjadi larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saja, lebih kurang saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.